Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari GP1 pada konferensi pers menjelang MotoGP Jerman, Joan Mir menegaskan bahwa dirinya tidak menentang Quartararo atas insiden melepas pelindung dada pada saat balapan. Saya tidak mau untuk tidak memikirkan apa yang bisa terjadi padanya, tapi untungnya tidak ada yang terjadi. Saya tidak mengkritik Fabio atau apapun, saya tidak peduli. Yang saya katakan adalah jika benar-benar apa yang saya tidak tahu, dia melepas pelindung dadanya dan membuangnya, maka saya menganggapnya sebagai masalah berbahaya bagi pembalap lain. Gugatan adalah cerita lain. Dalam peraturan dikatakan bahwa Anda harus mengenakan jas tertutup, ucap Joan Mir. Tak ketinggalan, Miguel Oliveira juga menegaskan bahwa ia juga tidak bermaksud menentang Quartararo. Diketahui sebelumnya, ia dan Joan Mir ialah orang yang pertama yang mengkritik tindakan Quartararo. Ketika hal-hal terjadi di saat yang panas, itu juga sulit bagi pimpinan balapan. Pada saat itu Anda tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah dia membuka jas kulit atau membuka sendiri? Menunjukkan bendera hitam kepada pembalap untuk insiden material. Dan bukan karena kesalahannya adalah sesuatu yang saya pikir bisa didiskusikan. Tapi itu tergantung pada arah balapan. Saya tidak akan membentuk opini atas keputusan Anda. Hal ini seperti itu, ucap Miguel. Dikutip dari Corsa di Moto, Alex Rins menceritakan insiden crash yang membuatnya pingsan di Catalunya. Saya sedang melihat dashboard, saya mengirim pesan penting, dan saya menabrak sebuah van. Kita tentu harus menjauhi ponsel, terutama saat mengemudi. Jika Anda melihat ponsel Anda tidak memperhatikan jalan. Ini tentu merupakan contoh yang baik. Saya segera bangkit, mengambil sepeda dan kembali ke pit. Tanpa telepon layarnya rusak, ucap Alex Rins. Selain itu, ia juga mengatakan ia akan mengalami masalah pada fase pengereman pada balapan di Sachsenring, dikarenakan dengannya belum sembuh total. Saya belum bisa mengatakan bahwa saya 100% karena saya masih sakit dan saya belum mengambil setang sepeda motor saya. Minggu lalu saya mengendarai sepeda motor kecil dan merasakan sakit di fase pengereman. Tapi itu sudah beberapa hari yang lalu, ucap Alex Rins. Dikutip dari GP1, Marc Marquez mengatakan bahwa di Sachsenring ia bisa tampil maksimal tanpa keterbatasan fisik yang ia miliki. Ini bisa menjadi trek pertama di mana saya mungkin tidak memiliki keterbatasan fisik, karena hanya ada 3 belokan kanan yang saya alami dan hanya 1 perubahan arah dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, saya tidak dapat berpikir untuk datang ke sini dan sepenuhnya mengubah situasi saya. Tetapi saya akan dapat melihat apa level saya sebenarnya, ucap Marquez. It's true that I think that I will not have any physical limitation here because it's everything going on the left corner. Dikutip dari Paddock GP, saat ditanya mengenai tanggapannya jika ia naik ke kelas Moto2, Pedro Acosta pun tak menampik bahwa ia sangat senang jika ia bisa naik ke Moto2. Kami berada di bulan Juni sekarang, dan musim berlangsung hingga November. Kita lihat saja apa yang terjadi. Jika saya masuk ke kategori Moto2, saya akan senang. Saya rukun dengan motor ini, gayanya cocok untuk saya. Tapi saya masih bisa belajar banyak di Moto3, ucap Acosta. Dikutip dari GP1, Gigi Dall'Igna merasa prihatin dengan kondisi yang menimpa Franco Morbidelli.
Hal itu dikarenakan selama 3 musim di Yamaha, Morbidelli tidak pernah mendapatkan spesifikasi M1 yang sama seperti Fabio Quartararo dan Maverick Vinales. Saya membayangkan Yamaha mendapati dirinya lengah dan dalam posisi canggung memiliki pembalap penting di pedok, tapi tidak mampu menanganinya dengan cara terbaik. Faktanya, saya pikir itu adalah kemalangan Franco. Meskipun dia pantas mendapatkan motor versi 2021, ucap dalinya. Dikutip dari GP1, usai mendengarkan rumor bahwa tim Aramco VR46 dikabarkan akan mengumumkan kerjasamanya dengan Ducati usai seri Sachsenring mendatang, Valentino Rossi pun membenarkan hal itu. Saya pikir Anda akan mendengarkan sesuatu dengan pasti setelah GP Sachsenring dan sebelum di Assen, hanya beberapa hari lagi. Belum ada yang diputuskan, tapi kami akan melanjutkan dengan salah satu pembalap akademi kami, ucap Rossi. Selain itu, Rossi juga menanggapi rumor bahwa dalinya yang disebut-sebut akan memberikan salah satu motornya kepadanya. Dalinya ingin saya di Ducati, saya senang, tapi jujur saya tidak tahu saat ini. Kami harus melihat banyak hal, bagaimana hal-hal akan berkembang dalam beberapa minggu mendatang, ucap Rossi. Dikutip dari Tuta Motori Web, Valentino Rossi membantah keras rumor yang menyebut dirinya bakal pensiun pada pertengahan musim ini. Ia menegaskan bahwa dirinya akan menyelesaikan balapan pada musim ini. Ia pun heran dari mana kabar tersebut datang, hingga membuat masa depannya dispekulasikan. Saya tidak tahu dari mana berita ini berasal. Mungkin dari beberapa jurnalis yang memiliki banyak imajinasi atau yang ingin menciptakan beberapa berita. Saya harus menyelesaikan musim. Pengujian pada Senin di Barcelona berjalan cukup cepat. Di balapan juga sama. Sebenarnya saya cukup cepat, ucap Rossi. Dikutip dari GP1, saat ditanya mengenai dirinya yang bergabung ke Gresini Racing, tetapi dikontrak oleh Ducati, Enea Bastianini pun menegaskan bahwa dirinya dan Ducati telah ada pembicaraan, tapi kontraknya dengan Ducati belum mencapai kesepakatan. Ada hal-hal yang kami bicarakan dan perlu kami definisikan. Saya dalam suasana hati yang baik. Saya pikir Ducati bisa memuaskan saya. Namun pada saat ini kami belum membicarakan lebih jauh untuk mengklarifikasi semuanya. Saya percaya bahwa dalam beberapa hari mendatang kita akan memiliki jawaban yang pasti, ucap Bastianini. Dikutip dari Corse di Moto, tidak seberuntung Luca Marini yang mendapatkan motor spek pabrikan. Jika bergabung dengan Gresini Racing, Enea Bastianini dikabarkan kemungkinan besar akan mendapatkan motor dengan spek yang lebih tua 1 tahun. Saat ditanya mengenai motor yang akan diberikan kepadanya, Bastianini pun mengatakan masih belum tahu. Gresini telah menandatangani kontrak dengan Ducati, dan Ducati telah mengkonfirmasi saya. Tetapi saya masih harus berbicara dengan Ducati akhir pekan ini untuk berbicara, karena kita masih harus mendefinisikan sesuatu dalam kontrak, ucap Bastianini. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.